حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yakni untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah. Yang kedua kalinya, salam serta salawat atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, pengikutnya, dan seluruh umat beliau. Sebelum khatib membawakan judul khutbah, khatib berpesan agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah yang insya Allah akan khatib bawakan adalah Al-Quran adalah imam kita. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai suatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil,
penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, Majusi punya kitab Zen Avesta. Sementara kita umat Islam diberi oleh Allah kitab suci Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang mampu membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau ia bersih dari intervensi dan investasi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina, apabila kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, atau kamu menyangka Quran ini hanya bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surat saja seperti Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu surat saja seperti Al-Quran. Mungkin belum ada yang pernah coba. Tapi kalau kita lihat sejarah, seperti apa yang dilakukan Musailamah Al-Kadzab, dia membuat satu surat semacam Al-Quran yang isinya seperti sair-sair, yang kalimatnya seperti sair-sair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau isinya sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya manusia secara fitrah suka kepada, kalau laki-laki suka kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Tapi kalau ada kitab suci yang melarang umatnya untuk nikah, maka kesuciannya perlu diragukan. Yang ketiga, kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebab kalau ada kitab suci, di lain ayat mengajarkan Allah adalah Esa, dan di lain pihak mengajarkan Tuhan tiga, maka kita kutip namanya. Bagaimana suatu kitab dinamakan suci kalau isinya kontroversi satu dengan yang lainnya? Dari ketiga kriteria inilah kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis Nabi SAW, beliau pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam neraka. Maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Surga dunia lebih-lebih surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Al-Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran dan perintah dan ajarannya, dia perturutkan hawa nafsu dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Kalau kita jadikan Quran sebagai imam, maka kita sebagai umat muslim jadi makmum. Risiko dan logikanya tentu makmum harus ikuti imam. Imam takbir, makmum juga ikut takbir. Imam ruku, makmum juga ikut ruku. Imam sujud, makmum juga sujud. Imam tahiyat, makmum juga tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahan kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Tapi nyata-nyatanya kebalik. Merah kata Quran, hijau kata kita. Halal kata Quran,
haram kata Quran, halal kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek, kita mau jadi makmum, kita suruh Al-Quran jadi imam. Mana-mana ayat yang sesuai dengan selera kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Tapi manakala ayat itu bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita umpetin itu Quran. Jemaah sholat Jum'ah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Inilah makna hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, "Man qara'al Qur'ana fastadrahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Artinya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Apabila kita renungi hadis ini, maka beriman kepada Al-Quran ada 3 jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya adalah menanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sebagai orang tua, kalau anak-anak buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalang bebas 3B, buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa huruf Latin. Kalau anak-anak buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang latihan selawatan, rumah sana sang remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah menjadi barang aneh, langka. Sekarang kalau kita masuk kampung, kalau ada remaja baca Quran, rasanya kok aneh. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berpesan, "Sinari rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran, sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia." Quran produk Allah, baca dalam setiap keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran terhibur. Orang gembira baca Quran tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran keren. Orang kawin dibacakan Quran bagus. Orang mati dibacain Quran tidak jelek. Artinya dalam setiap keadaan NO season dia pantas dibaca. Saking besarnya daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal kepada Abu Lahab, gini loh Abu, saya pikir-pikir, kenapa yang menyebabkan saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad? Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja Muhammad. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Akhirnya salaman pulang ke rumah masing-masing. Sehari 2 hari tahan. Seminggu 2 minggu, Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen pengen dengar Nabi baca Quran. Karena secara pribadi, dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi manusia. Nggak tahan Abu Jahal hatinya, keluar rumah ngedap-ngedip ngumpet-ngumpet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab juga sama.
pikir Abu Jahal, Abu Lahab nggak bakalan keluar rumah. Abu Lahab berpikir Abu Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi, cuman yang satu dari sebelah barat dan yang satu dari sebelah timur. Ngedap-ngedip ketemu di sudut. Sama-sama kaget. Abu Jahal, loh kamu Abu Lahab, kamu ngapain? Lah, kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri. Akhirnya sama-sama mengakui. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Al-Quran mengandung gaya pesona yang sangat luar biasa. Itu baru segi bacaan, belum lagi segi isi dan ajarannya. Maka dari itu, utamakan kegemaran membaca Al-Quran. Mungkin sekian dari khotib. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dan lebih giat membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzaba kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.